Ketombe, oh ketombe, Dokter Vito. Ini, aduh kalau misalkan udah ketombe ini kebayang ya, kalau misalkan harus gatel gitu sepanjang hari, kayaknya mengganggu aktivitas Dokter Vito nih. Hari kita akan membahasnya dokter. Iya, kalau bagi laki-laki mungkin masalahnya adalah karena badai salju. Kan badai salju kan nggak enak banget dilihat ya. Jadi kayak gitu, dan gatalnya tuh paling nggak enak juga. Nah hari ini kita akan bahas khusus dengan dokter Nenden Sobarna, spesialis kulit dan kelamin, Evins DV. Dokter Nenden, ini penting banget nih. Ketombe ini katanya disebabkan karena orang jarang keramas karena jadi ketombean. Ini fakta atau mitos? Fakta. Ya, karena kalau tidak berkeramas, tentunya kan banyak minyak rambut. Kemudian dia banyak kotoran di rambutnya, sehingga menimbulkan suatu proses hanya ketombe. Oke, tapi katanya juga kalau misalkan kulit berminyak juga itu bikin ketombe tuh gimana dok? Ya, kulit berminyak bikin ketombe karena berpengaruh oleh sebum. Jadi ada sebum, ada minyak, di mana itu akan menghasilkan suatu proses di mana ada juga jamur Malassezia yang ada di kulit, sehingga itu akan menambah sebumnya bertambah banyak, sehingga menimbulkan ketombe. Jadi kalau kulit berminyak ketombe, kulit kering juga ketombe. Oh, jadi memang harus sehat kulit sehat ya. Sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja. Gitu ya, jangan terlalu ekstrim kalau gitu. Nah itu maksudnya seru nih kita bahas nih. Nah, berikutnya lagi ya, ini banyak dari masyarakat dokter Sasa mengenai ketombe ini kan. Ada fakta atau mitos nih ya? Kalau misalnya ketombe, biasanya kadang-kadang ketombe itu justru karena kulit kepala kering sekali, tadi udah dibahas ya, kering sekali. Tapi kalau orang terlalu rajin keramas, bikin orang jadi ketombe juga. Ini fakta atau mitos? Fakta. Karena kalau terlalu sering sekali, itu kulit jadi kering. Nah, kulitnya kering, tadi iritasi, jadi kulitnya mengelupas. Jadi itu fakta. Seringnya itu kalau terlalu sering. Ya biasanya normalnya itu 1 hari sekali atau 2 hari sekali. Tergantung kalau rambutnya berminyak satu hari satu kali sampai 2 kali. Tapi misalnya dia sampai kemana-mana pergi cuci rambut, kemana-mana cuci rambut. Apalagi menggunakan produk yang sifatnya sampo-nya yang terlalu mengandung bahan kimia. Akibatnya timbul iritasi, timbul juga. Oke, jadi kalau misalkan rambutnya kering cukup keramas satu hari sekali atau 2 hari sekali. Ya, tapi kalau berminyak bisa sehari sampai 2 kali. Ya, lebih dari itu menjadikan ketombe. Ya, terlalu kering karena kulitnya. Kalau panjang rambut itu pengaruh nggak sama orang mesti keramas lebih sering apa enggak? Kalau panjang rambut sebetulnya tidak perlu, sama saja. Yang penting dia mencucinya yang rata. Ya, mencucinya tuh yang baik gitu. Yang penting dia mencuci dari mulai ujung rambut sampai ke ujung paling bawah. Itu seperti itu. Baik. Terus juga menggunakan sampo yang tepat. Sampo yang tepat itu juga penting ya dokter ya. Juga dokter katanya nih ketombe ini disebabkan karena jamur, jadi bisa menular ke orang lain. Ini fakta atau mitos dok? Nah itu mitos. Kalau menularnya mitos, tapi penyebabnya jamur betul. Namanya Malassezia. Itu jamur yang ada normal di setiap orang ada. Itu komensal, jadi hidupnya dia normal di situ. Dan jamur itu sifatnya tadi dia nggak makan kulit, nggak makan lapisan kulit, tapi dia bisa menyebabkan mengeluarkan lemak yang akhirnya penetrasi ke dalam kulit. Nah itu yang mengakibatkan dia akan menimbulkan radang sehingga tidak menjamur, tapi tidak menular. Nah kecuali kalau menular itu penyebabnya jamur yang sakit, bukan yang Malassezia itu menularkan. Walaupun dia ada serpihan-serpihan itu tidak, tapi kalau penyebabnya jamur yang menyebabkan patogen, yang menyebabkan penyakit itu bisa, namanya tinea capitis itu bisa. Tapi itu yang salju yang keluar itu bukan jamurnya. Bukan, itu kulitnya, kulit yang mengelupas. Iya, takutnya nanti kalau misalkan di rumah kan misal ibu-ibu bapak-bapak, wah ini salju siapa nih gitu. Ini ada jamur nih, ya jangan dimasak jamurnya. Jangan dong, ternyata itu kulit kepalanya ya. Ya, kulit kepala yang mengelupas. Dan bukan berarti juga katanya dok kalau misalkan keramas nih sebelum keramas kita garuk dulu tuh kayak tadi menguras saljunya. Nah itu bakal jadi hilang dokter itu katanya, fakta atau mitos? Itu mitos, karena kalau digaruk apalagi dengan kuku yang panjang atau pakai alat penggaruk tuh ada banyak sekali yang dijual kan, itu timbul infeksi, nanti timbul masalah lagi. Jadi itu nggak perlu dengan digaruk, cukup dengan dibersihkan saja dengan cara tadi cuci rambut. Nih masyarakat pasti penasaran masalahnya apa sih dok kalau misalkan sudah infeksi? Tentunya kalau infeksi itu berbagai akan menimbulkan infeksi yang sifatnya meradang di sekitar kulit rambut, namanya folikulitis, dan juga bisa menyebabkan dia nanti abses, menjadi bisul yang lebih parah, dan itu akan menimbulkan lagi efek yang lainnya. Bisa jadi sepsis loh, bisa jadi infeksi yang ke seluruh tubuh. Dari itu lebih repot lagi. Ya? Iya, dari ketombe kalau salah penanganan. Ya, seperti itu. Jadi serius ya ketombe jadinya. Jadi serius gitu, ya. Jadi berikutnya lagi nih, ini yang kita masyarakat harus tahu ya, ini mengenai ini ya. Ini coba, ini ketombe tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ataupun kerontokan rambut. Ya. Ini fakta atau mitos ya, tidak berpengaruh? Mitos. Jadi pengaruh dong. Pengaruh, karena si ketombenya itu kulit itu tadi menumpuk, menutupi folikel rambut. Apalagi tadi kalau penyebabnya Malassezia itu yang suka dengan ada menghasilkan
sebum yang tidak tepat. Karena sebum yang normal di kulit ada trigliserida namanya, akan dirubah sama dia menjadi asam oleat. Itu akan mengelupas lebih banyak. Akibatnya terjadilah penumpukan yang menutup folikel rambut. Tentunya pertumbuhan rambutnya akan terganggu dan juga akan mudah sekali kalau disisir rontok. Betul Seperti sekali. itu. Ya. Jadi berarti malah ketombean itu cepat lebih botak gitu maksudnya? Ya, ya rontok. kebotakan. Ya, kerontokan rambut. Rontok ya maksudnya ya? Rontok, iya. Oke, oke ya. Rontok. Dokter, misalkan dokter orang yang sudah ada ketombenya nih, Ya. baiknya untuk perawatan itu memakai apa, Dok? Nah, bisa lakukan perawatan di rumah saja, atau perawatannya kalau memang ada infeksi atau inflamasi tadi harus ke dokter. Tetapi biasanya yang paling penting adalah satu, kebersihan dulu. Dia harus rambutnya harus dicuci sehari sekali atau 2 hari sekali atau sehari 2 kali itu boleh, tergantung banyaknya minyaknya rambutnya. Kemudian setelah itu boleh menggunakan kalau rambutnya terlalu kering, bantu dengan masker rambut seperti itu. Dan jangan lupa juga dari dalam. Betul. Karena biasanya kekurangan protein, ada biotin, piridoksin, nah itu semua menyebabkan juga gangguan pada keratin daripada rambut. Oh, maksudnya Ya. dari dalam tuh pasti Dari gizinya dalam juga ya? ada Oh. gizinya Saya pikir diperbaiki. dari dalam tuh kebaikan hatinya Oh gitu ya, mungkin. gizinya. Gizinya Jadi maksudnya. harus proteinnya Gitu, dia harus ya, ya, baik. perhatikan. Iya, betul. Ya. Itu yang paling fundamental ya, Iya, gizinya dulu. gizinya dulu, diperbaiki. betul. Selain Gitu. kebersihan tadi gizinya. Dan biasanya produk-produk yang digunakan di rumah ya seperti ini bisa digunakan. Nah, coba-coba. Nah. Boleh nggak kita Ya. lihat nih dokter? Nih, Ini apa dokter, aja nih. nih? Ada Ini kan ada lidah buaya. Oh. Nah, lidah buaya ini bisa mengurangi untuk anti inflamasi, untuk meradang, dan juga dia bisa bantu melembabkan kalau yang kering. Jadi ini kalau jenisnya yang kering. Ya. Jenis yang kering ya digosokkan saja ke kulit kepalanya sambil dimasas. Tapi digosok kan harus dibuka dulu kan ya? Ya, jadi yang dalamnya ini. Dalamnya Biasanya, ya? dalamnya dibuka. Ya. Biasanya kulitnya bisa begini tapi potongan kecil. Nanti di kulitnya digosokkan. Oh, gitu. Gitu. Coba dilihat ya ini ya. Ya, jadi dalamnya ini, yang lendirnya ini. lendirnya yang Yang lendirnya digosokkan, digosokkan. Dok, Ya, ada Oke, lendirnya ini- digosokkan ke kulit kepala yang ada masalahnya. Oke, jadi nggak perlu di blender ya, Dok, sama Nggak perlu. daging-dagingnya ya, Ya udah, lendirnya aja. di lendirnya aja itu Oke. cukup. Nah, ini sehari berapa kali, Dokter? Sehari kalau tergantung beratnya. Bisa kalau misalnya ringan ya 1 hari sekali, kalau berat ya 2 hari sekali. Oke. Tetapi ini juga kadang-kadang kalau misalnya sudah mulai membaik ya kurangi. Seminggu 2 atau 3 kali saja. Oke, didiamkan gitu, Dok? Didiamkan 15 menit. 15 menit. Setelah itu sampai bisa kadang yang 3 jam maksimalnya. Nah, setelah itu baru cuci rambut dengan Baik. sampo anti ketombe tentunya. Yang di situ apa tuh, Dokter Vito? Nah, ini adalah garam. Oh, ini Garam garam. krosok Coba gitu ya. tunjukkan dulu ya, ini Nah, garam. ini garam yang kasar, bukan garam halus ya, Iya. tapi garam krosok. Biasanya garam ini campur dengan minyak kelapa. Minyak kelapa. Ya, tujuannya untuk mengelupaskan ketombe-ketombe yang berkerak. Dikasih itu atau juga bisa dibuat larutan dengan air. Oh, dengan Jadi, air? Dengan Ini air dengan larutan. air nih? Ya, Oh. larutan dengan air bisa. itu. Kalau minyak kelapa yang nggak ada, Dok, bisa ganti dengan minyak yang lain nggak? Seperti minyak zaitun contohnya? Nggak apa-apa. Nggak Asal apa-apa. ya, Kayak gini, asal Dok, biar kan? dulu dengan minyak zaitun juga boleh. Yang penting dia bisa larut dan juga dia bisa lebih mudah. Kalau ini kan terlalu kasar nanti. Kulitnya jadi luka kalau langsung garamnya dikesiniin, ya. Oke. Tidak Minyak- efektif. Minyak goreng nggak boleh tapi Minyak ya? goreng Minyak nggak goreng. boleh. Bukan karena mahal tapi Iya, bukan emang. itu bukan caranya ya. Iya. Oke. Baik, yang berikutnya Nah, apa kalau nih? ini baking soda nih. Wah. Baking soda ini bisa dicampur dengan cuka apel. Tujuannya untuk tadi jamurnya. Biasanya dilarutkan sampai jumlahnya kurang lebih 10 mili. Udah gitu ini jadinya kayak cairan juga, misalnya Cairan kayak juga. dikeramasin gitu. Ya, dioleskan dulu. Dioles aja. Ke kulit kepala ya. Oleskan dulu, diamkan baru dicuci rambutnya. Oh, berapa kali boleh dipakai nih? Seminggu 2 sampai 3 kali. Oh, seminggu 3 kali Ya. aja. Oh, aman-aman. Karena Oke, cuka ya. apel takutnya iritasi kalau terlalu sering. Iya. Nah, iya. perbandingannya, Dok, karena tadi iritasi ya cuka apel ya. Perbandingannya dengan Pokoknya baking ini soda 10 mili, ini kurang 1 sendok teh. Oh, 10 ml dengan 1 sendok teh Ya, sudah jadi campurkan. Ya, seperti itu. Baik, wow. Nah, kalau ini ada tea tree oil. Kalau ini langsung aja diolesin, jadi lebih mudah. Dioleskan aja ke bagian kulit kepala yang ada keraknya, seperti Iya. itu. Ya. Iya. Nah, ini kalau ini minyak zaitun bisa dicampurkan tadi dengan garam atau langsung digunakan untuk sambil dimasas tapinya ya tentunya. Jadi sambil dioleskan, sambil sedikit dipijat dengan halus. Ya. Jangan terlalu kasar. Jadi bisa lakukan di rumah, Dokter Vito, ternyata ya, Ya. pakai bahan-bahan ini ya. Iya betul. Tapi tetap kalau misalnya makin parah atau menjadi iritasi ya harus berobat ke dokter, akan Iya. diberikan tambahan. Ya, karena mungkin tadi kan ada juga penyakit-penyakit yang lain yang Ya, serius-serius tadi itu betul. ya tadi ya. Seperti Oke. ada eksim ketombe atau dermatoseborrheic misalnya, Ya. atau ada penyakit yang mengelupas itu namanya psoriasis, Ya. atau ada jamur yang menyebabkan itu, yang menyebabkan tambah parah penyakitnya, itu tentunya harus diobati. Harus konsultasi Ya, ya. harus Baik. konsultasi. Konten kita selanjutnya, Dokter Vito, ini berhubungan dengan apa tadi, Dokter Vito? Soalnya Penggunaan selanjutnya ini, produk. Alat-alat perawatan rambut kan sekarang kan banyak yang mungkin tadi Ya. ya mungkin pakai hair dryer, mungkin pakai apa ya. Ya. Nah, apakah memang alat perawatan rambut ini itu bisa menyebabkan masalah ketombe? Ini fakta atau mitos? Tapi jangan jawab dulu, Nah. kita akan kembali sesaat lagi. Oke.